Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES semester 2 kelas C. Hari ini kita kembali masuk di pertemuan kelima ya. Pada mata kuliah Ulumul Hadis. Betul apa salah ini? Betul ya? Oke, baik. Materi kita kali ini adalah sejarah hadis pada masa kodifikasi dan perkembangannya pada abad kedua sampai sekarang. Dan hari ini kebetulan tidak ada tugas ya. Tugas untuk materi kodifikasi hadis tidak ada. Karena tugasnya hanya ada di minggu yang lalu. Yaitu tugas 3. Saya harapkan kalian sudah mengerjakan tugas dan tidak ada yang terlambat. Karena kalau terlambat maka saya akan berikan nilai kurang, nilai minus. Jadi tolong dijaga betul itu. Disiplin waktu diterapkan. Nah kalau kayak ini saya terapkan disiplin waktu, tapi kalau yang lain saya tidak terapkan. Misalnya untuk keterlambatan, saya tidak menerapkan. Tetapi kalau masalah tugas itu wajib tepat waktu. Artinya kalian tidak boleh sampai melewatkan waktu yang disediakan untuk mengerjakan tugas. Ada batasan waktunya, ada limit waktu. Jadi kalau limit waktu itu terlewati ya sudah berarti ada kekurangan dalam hal pengerjaan tugas dan itu otomatis berpengaruh kepada hasil akhir dari tugas atau hasil akhir dari seluruh nilai MK Ulumul Hadis. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Baik. Oke, sekarang kita langsung ke modul saya ya. Langsung ke modul. Ini dia. Oke, coba dilihat. Sudah kelihatan ya. Kodifikasi hadis dan sejarah perkembangannya pada abad kedua sampai sekarang. Jadi kita akan lihat ciri-cirinya apa saja dan bagaimana progres yang sudah dicapai dalam sejarah kodifikasi hadis. Ada 2 yang perlu kita pelajari, kita bahas di sini, yaitu tentang sejarah kodifikasi hadis pada abad kedua, ketiga, dan keempat beserta ciri-cirinya. Dan yang berikutnya adalah sejarah kodifikasi hadis mulai abad kelima sampai sekarang. Jadi bagaimana hadis itu ditulis? Bagaimana hadis itu dikodifikasi? Oke, sebelum kita membahas tentang sejarahnya, setidaknya kita jelaskan dulu apa pengertian dari kodifikasi hadis. Ini yang resmi ya, yang jelas. Jadi yang dimaksud dengan kodifikasi hadis itu adalah penyusunan, pengumpulan, dan penulisan hadis secara resmi. Bukan secara natural atau secara alamiah atau secara manusiawi. Tetapi secara resmi berdasarkan perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dengan melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam masalah penulisan hadis.
Jadi kalau secara tidak resmi, sebenarnya hadis sudah ditulis sejak zaman Rasul, sejak zaman Nabi. Kita ingat kemarin di materi sebelumnya atau materi pertemuan keempat, ada penjelasan bahwa Nabi pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis hadis. Tapi yang itu bukan disebut sebagai kodifikasi hadis. Ya, perlu diingat, itu bukan termasuk kodifikasi hadis. Bukan juga termasuk ke dalam sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Tetapi itu hanya sekedar perintah Nabi kepada para sahabat tertentu, hanya sebagian kecil saja sahabat ditunjuk oleh Nabi untuk menulis hadis. Nah, yang dimaksud dengan kodifikasi hadis di sini adalah perintah dari Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, berarti perintahnya itu bersifat resmi dan bukan bersifat personal. Jadi resmi, ada perintah, ada ucapan khalifah yang menyatakan bahwa ada perintah untuk menuliskan hadis. Nah, kapan itu kodifikasi hadis itu dimulai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Jadi sekitar abad keberapa? Abad ke-1. Masih 1 abad atau 2 abad, abad kedua. Masih abad kedua, jadi sekitar pada Khalifah ke-8 dari Bani Umayyah. Nah, ketika itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada seluruh pejabat di lingkungan kekhalifahan Bani Umayyah agar mengumpulkan hadis. Tentu saja penguasa dibantu oleh para ulama. Nah, misalnya seperti ketika Khalifah Umar memerintahkan kepada Abu Bakar bin Muhammad Amr bin Hazm yang merupakan gubernur Madinah untuk memerintahkannya menuliskan hadis atau mengumpulkan hadis. Nah, kemudian Ibnu Hazm menindaklanjutinya dengan ia pun mengumpulkan hadis, baik yang ia punya sendiri ataupun yang dimiliki oleh para tabiin yang lain. Misalnya seorang tabiin perempuan bernama Amrah bin Abdurrahman yang juga banyak memiliki hadis. Mengoleksi hadis-hadis riwayat, terutama riwayat dari Aisyah. Seperti itu contohnya. Nah, termasuk juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memerintahkan atau meminta tolong kepada seorang ahli agama atau seorang ulama yang terkenal dari Syam atau Hijaz yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis, dan kemudian oleh Ibnu Syihab ini dikumpulkan dan dituliskan dalam lembar-lembar yang kemudian akhirnya lembaran ini digunakan oleh Umar bin Abdul Aziz untuk dikirimkan kepada para penguasa di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Nah, jadi itu kira-kira ya sejarah singkat dari dimulainya sebuah era baru dalam penulisan hadis yang dimulai sejak diperintahkannya untuk menulis hadis. Nah, ini tonggak besar, tonggak sejarah penting dalam perkembangan hadis. Nah, kita lihat apa pertimbangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memerintahkan menuliskan hadis. Apa alasannya? Ada 3 alasan yang digunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menuliskan hadis. Alasan pertama, karena beliau khawatir terhadap kemungkinan hilangnya hadis-hadis bersamaan dengan meninggalnya para ulama hadis. Jadi beliau kepikiran, sekarang semakin banyak para ahli-ahli atau ulama-ulama yang wafat. Semakin lama semakin berkurang, menyusut jumlah para ulama hadis atau orang yang hafal
hadis-hadis Nabi beserta riwayat, beserta sanadnya. Semakin habis ini. Akan hilang dimakan zaman jika tidak ada upaya konkret dari para penguasa untuk melakukan pembukuan atau kodifikasi hadis. Itu alasan pertama beliau. Alasan kedua adalah beliau khawatir jangan-jangan nanti di era berikutnya orang tidak bisa lagi membedakan mana yang merupakan hadis sesungguhnya dan mana yang merupakan hadis yang dicurigai sebagai permainan politik atau mungkin rekayasa picik dari orang-orang yang tidak suka dengan keberadaan Islam. Sehingga muncul nanti istilah hadis palsu, hadis maudhu, hadis yang jauh dari kategori sahih bahkan dhaif sekalipun. Jadi beliau khawatir nanti umat Islam tidak lagi bisa membedakan mana hadis asli dan hadis palsu. Karena apa? Karena kepentingan licik dari orang-orang yang menginginkan ideologi politiknya lebih kuat dibandingkan ideologi orang lain. Jadi ada kepentingan politik yang tersembunyi di balik munculnya fenomena hadis-hadis palsu. Dan ini sangat dikhawatirkan oleh Umar bin Abdul Aziz sehingga beliau memutuskan, ayo segera kita lakukan kodifikasi hadis. Dan yang ketiga adalah dengan semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam, sementara kemampuan para tabiin berbeda satu sama lain, ada yang kuat hafalannya, ada yang lemah hafalannya, ada yang lupa, ada yang sudah tua dan lain sebagainya, maka diperlukan adanya usaha konkret dalam membukukan hadis. Maka beliau memutuskannya sudah, karena pertimbangan semakin luasnya Islam, maka tetap dibutuhkan pedoman hadis. Dan tidak mungkin hadis itu hanya mendatangkan ahli hadisnya saja. Tapi yang dibutuhkan adalah dituliskannya hadis-hadis dalam lembaran-lembaran kitab atau lembaran-lembaran suhuf atau sahifah, lembaran-lembaran kumpulan hadis. Sehingga beliau memutuskan untuk membukukan hadis atau mengkodifikasi hadis. Nah, inilah 3 alasan yang digunakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika beliau memutuskan untuk menulis hadis. Nah, berikutnya. Nah, seluruh peristiwa ini tadi, mulai dari ketika Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Ibnu Syihab Az-Zuhri atau mungkin bertemu dengan Ibnu Hazm untuk memerintahkan menulis hadis kepada gubernur Madinah ini, itu semua terjadi di abad kedua Hijriah. Ya sudah sangat jauh ya. Tentu saja orang yang hidup di abad kedua Hijriah ini tidak pernah bertemu dengan Rasul. Tapi mereka mungkin saja masih pernah bertemu dengan tabi'in atau mungkin sahabat. Itu pun kalau sahabatnya umur panjang. Nah, di abad kedua inilah dianggap sebagai era dimulainya perkembangan dan pertumbuhan hadis yang ditandai dengan munculnya pusat-pusat pengembangan hadis beserta tokoh dan ulamanya. Misalnya, siapa saja? Ibnu Juraij, Abu Ishaq, ini keduanya ahli hadis di Mekah. Kemudian Imam Malik di Madinah, Ar-Rabi bin Shabih dan Hamad bin Salamah di Basrah. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri di Kufah dan Al-Auza'i di Syam dan lain-lain. Ini contoh tokoh-tokoh yang berperan dan berjasa dalam pengembangan hadis di kota-kota yang tadi disebutkan. Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat. Di sini terlihat bahwa ciri-ciri kitab hadis yang ditulis pada abad kedua Hijriah, apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya adalah bahwa hadis yang ditulis atau kitab hadis yang ditulis pada abad kedua ini, cirinya adalah masih bercampur antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Jadi masih campur aduk. Tidak ada perbedaan. Selama itu ada qaul, ada ucapan, dan itu diduga bukan dari Rasul, tetapi hanya ucapan sahabat, itu masukkan juga ke dalam kitab hadis.
Jadi intinya belum ada perbedaan, belum ada pemisahan antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Jadi belum ada di abad kedua. Semua masih campur. Dan kitab yang terkenal di abad kedua ini adalah kitab karangan Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu Al-Muwatta dan Musnadus Syafi'i. Di situ tercantum kitab-kitab atau tercantum hadis-hadis yang masih beragam, baik hadis Nabi ataupun sahabat maupun tabi'in. Semua masuk. Nah, kemudian abad ketiga sudah mulai ada perkembangan, mulai ada peningkatan. Apa? Nah, sudah mulai dipikirkan pada abad ketiga ini, pada awal abad ketiga sudah ada usaha untuk memisahkan mana hadis Nabi dan mana bukan hadis Nabi. Ini sudah mulai dipisahkan. Oh, ini bukan hadis Nabi. Ini hadis Nabi, diambil. Tapi belum memisahkan antara mana hadis sahih dengan hadis dhaif, termasuk hadis maudhu. Jadi masih campur, masih belum masuk kategori itu. Contohnya kitab hadis yang ditulis oleh ulama antara lain Imam Musa al-Abbasi, Musaddad al-Basri, Asad bin Musa, dan Ahmad bin Hambal. Yang kita kenal sekarang kan Musnad Imam Ahmad. Ini kitab yang ditulis pada awal abad ketiga. Ya. Awal abad ketiga. Itu masih campur itu antara hadis hadis sahih, hadis hasan, hadis maudhu juga kadang masih ada itu. Yang dipisahkan baru mulai memisahkan mana hadis Rasul dan mana khabarnya sahabat dan mana asarnya tabiin. Cuma itu yang dipisahkan. Kalau sahih tidak sahihnya masih campur. Nah, baru itu kan di awal abad ketiga. Nah, baru di pertengahan abad ketiga sudah mulai ada usaha untuk memisahkan mana hadis sahih, mana hadis dhaif, dan termasuk juga mana hadis maudhu. Karena di sini di era inilah, di pertengahan abad ketiga inilah ulama sudah mulai menyusun kaidah dan syarat-syarat hadis sahih dan dhaif. Jadi sudah ada keterangan mengenai ini hadis sahih, ini hadis dhaif. Ada kategorinya, ada standarnya, ada kualifikasinya. Termasuk juga kualitas rawi. Itu ada di pertengahan abad ketiga. Nah, yang terkenal ya tentu saja yang kita tahu adalah kitab karangan Imam Bukhari dan Imam Muslim, yaitu Al-Jami'us Shahih dan karangannya Imam Bukhari dan Al-Jami'us Shahih karangan Imam Muslim. Itu mereka hidup di abad ketiga pertengahan. Nah, selain kitab Sahih karangan Bukhari dan Muslim, di pertengahan abad ketiga inilah juga muncul atau ditulis kitab Sunan. Kitab kategori kedua setelah Sahih ada kitab Sunan. Karangannya Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Itu ditulis pada abad ke-3 pertengahan. Jadi intinya ada musnad, ada sahih, dan ada sunan. Ya. Apa bedanya? Kalau musnad itu adalah kitab hadis yang merangkum semua macam hadis, baik hadis sahih, hasan, dhaif. Musnad hanya membedakan ini bukan hadis Nabi, ini hadis Nabi. Perkara hadis Nabinya ini palsu ataupun dhaif tidak dipedulikan. Dimasukkan oleh kitab musnad. Itu kalau musnad. Kalau sahih, ya tentu saja jelas kitab ini hanya merangkum hadis sahih saja. Jadi yang dhaif disingkirkan, yang hasan disingkirkan. Sedangkan yang sunan itu adalah kitab hadis yang merangkum semua macam hadis kecuali hadis yang sangat dhaif dan mungkar. Jadi hadis hasan masih ada. Hadis hasan masih ada. Hadis sahih pasti ada. Dan hadis dhaif, kalau dhaifnya itu dhaif misalnya dhaif muttarib itu masih ada. Yang tidak ada hadis mungkar, hadis maudhu. Itu sangat dhaif. Itu kitab sunan.
Nah, itulah ciri-ciri pada abad ketiga dari sejarah kodifikasi hadis. Nah, kemudian berikutnya pindah ke abad keempat. Apa ciri-cirinya? Pertama, adanya karakter pengembangan hadis yang bersifat periwayatan. Sorry. Jadi kalau abad 1 sampai 3, ciri khas penulisan hadis itu bersifat periwayatan, penulisan, dan penyaringan hadis. Kalau pada abad keempat ini sudah mulai bersifat penghafalan dan penelitian sanad. Ya karena apa? Karena di abad keempat sudah terlalu jauh jaraknya dengan Rasul, sehingga tidak mungkin mereka mempunyai sanadnya sendiri. Jadi orang yang hidup di abad keempat tidak punya sanad sendiri, tapi mereka meminjam, mengutip dari ulama-ulama sebelumnya. Maka dari itu, ciri utama dari sejarah hadis pada abad keempat itu adalah adanya perbedaan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Apa itu? Kalau ulama mutaqaddimin adalah ulama hadis yang hidup pada abad ke-1 sampai ke-3 dan punya sarannya sendiri, dan mungkin ya karena mereka masih bisa menelusuri, minimal mereka punya informan tabiin yang bisa ditelusuri sampai ke atas. Sedangkan ulama mutaakhirin adalah ahli hadis yang hidup pada abad keempat dan tidak punya sanadnya sendiri. Artinya apa? Mereka hanya meneliti dan mengecek ulama, sanad ulama sebelumnya, ulama mutaqaddimin. Ini seperti itu. Ciri khas pengembangan hadis pada abad keempat yaitu adanya perbedaan antara ulama mutaqaddimin dan ulama mutaakhirin. Ini ada di abad keempat. Dan penulisan hadisnya yaitu bersifat ini pengumpulan hadis. Misalnya Mu'jamul Kabir karangannya Tabrani, atau Sunan Ad-Daruqutni karangannya Imam Ad-Daruqutni, atau Sahih Abi Awanah karangannya Abu Awanah Al-Asfarayini, dan Sahih Ibnu Khuzaimah karangannya Ibnu Khuzaimah. Mereka menulisnya dengan karakter penulisan abad keempat. Nah, itu ciri khas pada abad keempat. Dan seterusnya, abad kelima dan seterusnya, itu cirinya adalah kalau pengembangan hadis di era ini sekarang sudah bersifat klasifikasi hadis berdasarkan jenis atau kandungan hadisnya. Misalnya, kalau hadis hukum dikumpulkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunanul Kubra, atau Nailul Autor kalangan Imam Asy-Syaukani, itu kumpulan hadis yang sudah diklasifikasi. Ini hadis tentang iman, ini hadis tentang qada, ini hadis tentang uluhiyah dan lain sebagainya. Diklasifikasi. Kalau zaman dulu enggak ada. Dan juga yang tidak kalah pentingnya di era inilah juga lahir ulama yang menulis hadis secara khusus dalam bentuk ensiklopedi atau kamus khusus untuk membantu mentakhrij hadis atau mencari sumber hadis. Misalnya karangannya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, Al-Jami'us Shaghir fi Hadisil Basyirin Nadhir, atau yang terkenal di kalangan ulama hadis, di kalangan para pencinta hadis, karangannya Dr. E.J. Wensing, judulnya Mu'jamul Mufahras di Al-Fadil Hadisin Nabawi. Itu ya. Jadi muncul juga kamus hadis atau ensiklopedia hadis. Jadi kalau kalian misalnya mau mencari hadis tentang apa, ada rumusnya, ada caranya, bisa lihat di karangannya Jalaluddin Suyuti atau A.J. Wensing ini. Nah, itulah ciri sejarah kodifikasi hadis mulai dari abad 1, 2, sampai 5, dan sampai sekarang. Oke, baik. Jelas? Silakan jika ada di antara kalian yang ingin bertanya. Saya beri kesempatan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Kalau tidak ada,
Saya mau tanya satu pertanyaan. Silakan kalian jawab sesuai dengan pengetahuan kalian masing-masing, ya. Oke, saya akan bertanya kepada siapa ini? Misbahul Umam, ada Misbahul Umam? Mana Misbahul Umam? Hadir Pak, hadir. Oke, Misbahul Umam ya. Coba saya punya pertanyaan. Kitab hadis kan ditulis pada abad ketiga itu adalah kitab Sahih Bukhari ya. Jelas ya? Halo? Jelas? Jelas. Sekarang saya tanya. Eh, tadi kan ada keterangan bahwa pada abad keempat sudah mulai ada upaya mengklasifikasikan hadis. Jadi hadis mana dikategorikan A, B, C kategori. Nah sekarang pertanyaan gini, kenapa di Sahih Bukhari yang notabene ditulis pada abad ketiga, kok sekarang juga ada klasifikasinya? Padahal itu kan ciri khas abad keempat, sedangkan Bukhari menulis hadis di abad ketiga. Kok bisa itu? Tiba-tiba sekarang ada kitab Bukhari, Sahih Bukhari itu diklasifikasikan. Ada kitabus sholah, ada kitabus zakah, ada kitabun nuzul, ada kitabul sulhi, ada kitabul buyu' dan lain sebagainya. Kenapa kok ada seperti itu? Nah, silakan dijawab. Apa? Kok bisa seperti itu? Padahal kan itu ciri khas abad keempat. Sedangkan Bukhari pada abad ketiga. Yuk, silakan. Izin menjawab Pak. Izin menjawab. Silakan. Karena adanya keturunan ulama-ulama Pak yang membawa mengklarifikasi dari abad keempat itu menjadi dibawa ke zaman sekarang gitu. Maksudnya gimana coba? Kok gimana? Udah jelas saya suaranya. Dibawa ke zaman sekarang. Maksudnya gimana? Iya, karena adanya ulama-ulama terdahulu yang membawakan ke sekarang gitu Pak. Siapa ulama terdahulu itu? Yang dimaksud itu siapa? Iya kayak pengarang kitabnya gitu. Ya siapa? Imam Bukhari Pak. Loh, Imam Bukhari tidak masuk abad keempat loh. Dia hidup di abad ketiga, di mana ciri khas utamanya kan cuma mengumpulkan hadis-hadis sahih. Terus sekarang pertanyaan saya kan, kenapa kok penulisan kitab Sahih Bukhari itu kok mirip abad keempat? Kok tidak dipertahankan seperti awalnya saja? Di abad ketiga kan tidak ada itu diklasifikasikan. Kitabul buyu udah ada, kitabus sholat tidak ada. Adanya cuma hadis gitu aja. Hadis sahih semuanya. Nah, kenapa kok sekarang begitu? Kenapa kok seperti itu? Karena untuk memperjelas Pak. Terus siapa yang memperjelas? Ulama Pak. Ya siapa namanya? Anda tidak Lupa paham? Pak tadi. Hah? Lupa namanya Pak. Apa Anda dengar? Lupa tadi Pak di Bapak menjelaskan tadi lupa. Jelas kamu. Jawab pertanyaan saya tidak dijawab dengan jelas. Coba yang lain dah. Paham nggak pertanyaan saya? Coba ini Aulia, mana Aulia? Citra Dewi, Aulia Citra Dewi, yuk. Aulia, yuk. Suaranya Aulia. Yuk. Gimana? Jelas nggak pertanyaan saya? Nggak ngerti, Pak. Udah ngerti gimana? Saya cari yang ngerti aja dah. Coba yang lain. Ahmad Rifai, ayo Ahmad Rifai, mana? Bisa diulangi pertanyaannya, Pak? Oke, sekarang gini ya. Imam Bukhari itu kan hidupnya di abad ketiga, ya.
Di mana ciri utama dari abad ketiga itu adalah pemisahan. Sudah mulai muncul istilah hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Ada sudah itu. Tapi tidak ada klasifikasi di abad ketiga. Jadi ketika abad ketiga itu ditulisnya biasa-biasa aja, dicampur-campur gitu aja. Yang penting itu hadis sahih. Tapi kenapa? Dan di abad keempat itu sudah baru muncul istilah pengklasifikasian berdasarkan kategorinya. Misalnya kalau hadis tentang kitabus shalah, kitab zakat itu dipisah. Jadi di abad keempat. Padahal Imam Bukhari itu hidupnya di abad ketiga ya. Tapi kenapa kok kitab Bukhari, Sahih Bukhari yang kita baca sekarang itu kok ada klasifikasinya? Ini kitab shalah, kitabul iman, kitabul zakat dan lain sebagainya. Padahal itu kan ciri khas abad keempat. Kok bisa seperti itu? Kenapa? Jadi seperti ini Pak. Jadi kan dalam hadis itu membahas berbeda-beda, maksudnya Pak. Ada yang membahas zakat, membahas tentang keimanan atau lain sebagainya. Jadi dikelompokkan masing-masingnya gitu Pak. Iya, saya tanya, iya kenapa kok bisa dikelompokkan di era sekarang ketika kita buka kitab Sahih Bukhari kok ada kelompok-kelompok hadis seperti itu? Padahal kan kalau kelompok hadis itu ditulisnya ciri khas abad keempat bukan abad ketiga. Kok bisa begitu? Ya kenapa itu? Biar lebih mudah kali Pak. Biar lebih mudah untuk mencari misalkan ketika ada permasalahan mungkin lebih gampang gitu. Misal permasalahan dalam membayar zakat, bagaimana hukum membayar zakat. Jadi kita tinggal nyari di pengelompokan itu. Ya sudahlah, kamu masih kurang paham. Ya sudah, tidak apa-apa. Oke. Oke, perhatikan ya. Jadi saya jelaskan secara singkat. Jadi begini. Klasifikasi hadis itu memang di abad ketiga tidak ada. Jadi hadis itu ditulis secara umum saja. Misalnya kitab Sahih Bukhari hanya mengumpulkan hadis sahih. Dan itu ditulis oleh Imam Bukhari secara umum, tidak dipisah-pisah. Sedangkan ciri khas abad keempat itu adalah mengklasifikasikan. Ini hadis khusus hukum, ini hadis khusus iman, ini hadis khusus fadhailul a'mal. Oke. Jadi begini, yang kita baca sekarang di abad yang kita baca sekarang, misalnya kitab Sahih Bukhari, itu sebenarnya bukan versi asli kitab Bukhari yang ditulis pada abad ketiga, tapi sudah modifikasi dari abad-abad sesudahnya. Saya lupa nama ulamanya. Tuh.